Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu kontroversi yang sering mengemuka di tengah masyarakat kita adalah yaitu tentang aktivitas orang hidup yang diniatkan untuk orang yang sudah wafat. Salah satu contohnya adalah bersedekah. Ya, banyak di antara kaum muslimin yang meyakini bahwa bersedekah untuk orang meninggal itu tidak diterima. Ya, sehingga hal ini memunculkan protes dari sebagian kaum muslimin yang meyakini sedekah buat orang meninggal itu diterima. Lalu bagaimanakah hakikatnya masalah ini, jamaah sekalian? Yang benar adalah bahwa sedekah untuk orang yang wafat, yang misal seorang anak bersedekah atas nama orang yang wafat, orang tuanya misal, maka yang seperti ini sah. Dan ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih dan cukup banyak. Sehingga para ulama mengatakan ini ijma. Ya, sehingga kalau ada pihak yang menolak hal ini, maka dia sama juga telah menolak ijma. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah, seorang ulama yang dikenal begitu ketat ya dalam masalah aktivitas peribadatan, ya hal-hal bid'ah, khurafat, tahayul misalnya. Beliau sendiri mengatakan bahwa jika ada yang menolak, ya memahami mereka itu pemahaman yang menolak ya aktivitas orang hidup buat orang meninggal seperti sedekah ini, maka dia menyimpang. Nah, dalam hadis riwayat Imam Nasai dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, ya, Sa'ad bin Ubadah atau Ubadah bin As-Samit, ya beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna ummi matat." Ibu saya telah wafat. Afatasaddaqu anha? Boleh nggak saya sedekah atas nama ibu saya? Apa jawaban Rasul? Tasaddaq anha. Silakan kamu sedekah atas nama ibumu. Dalam hadis lain, na'am, iya silahkan. Lalu beliau bertanya lagi, fa'ayyu sadaqati afdal? Sedekah apakah yang paling utama? Rasulullah menjawab, saqiyul ma, mengucurkan air, mengalirkan air, memberikan air. Maka jamaah sekalian, ini hadis begitu lugas dan jelas persetujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersedekah untuk orang tua atau saudara kita atau siapapun saudara kita yang telah wafat. Ya, ini ijma. Saya akan kutip dari kitab Syarah Sahih Muslim Imam Nawawi. Itu sebuah kitab syarah yang sangat kredibel dalam memberikan penjelasan hadis-hadis yang ada di dalam kitab Sahih Muslim. Di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, ya Imam Nawawi ya ada bab berjudul bab usuli sawabis shadaqat ilal mayyit. Bab sampainya yang namanya sedekah untuk orang yang sudah wafat kepada mayit. Dari judulnya saja sudah kita bisa pahami. Dan penjudulan ini ya ada juga di dalam kitab Sahih Muslimnya. Artinya dalam pandangan Imam Muslim, dalam pandangan Imam Nawawi, memang ini sampai. Nah, beliau pun mengutip hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya anna rajulan, datang seorang laki-laki, qala li Nabi alaihi salatu wasallam, dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna abi mata, ibu saya ayah saya telah wafat. Kemudian wataraka malan walam yusi, dia meninggalkan harta, namun itu harta belum ada pesan apa-apa. Terhadap harta itu belum ada amanah, belum ada wasiat, belum ada pesan apa-apa. Mau diapakan belum ada kabar. Ya, fahal yukafiru anhu, apakah bisa menghapuskan dosanya an atasaddaqo anhu jika saya bersedekah atas nama ayah saya? Itu pertanyaan laki-laki tersebut. Rasul menjawab, na'am, iya.
Ini hadis Sahih Muslim. Maka ini menunjukkan sahnya atau legalnya bersedekah atas nama orang yang sudah wafat. Nah, sekarang kita lihat penjelasan dari Imam Nawawi. Wa fi hadzal hadis jawazus shadaqah 'anil mayyiti wa istihbabuha wa anna sawabaha yasilluhu wa yanfa'uhu. Hadis ini menunjukkan bahwa bolehnya bersedekah atas nama mayit, bahkan bukan hanya boleh tapi istihbab, dianjurkan, disukai, sunnah. Ya. Wa anna sawabaha yasilluhu wa yanfa'uhu. Dan pahalanya pun sampai dan bermanfaat. Wa yanfa'u al-mutasaddiq aidan. Bahkan untuk orang yang menjadi perantaranya, si anaknya itu, yang bersedekah itu, bagi dia pun juga bermanfaat. Karena dia menjadi fasilitator sedekah untuk orang tuanya yang sudah wafat. Wa hadza kulluhu, dan semua ini ajma' alaihil muslimun, telah menjadi ijma' kaum muslimin. Nah, ini ijma'. Dan ijma' telah menjadi salah satu dasar hukum di dalam Islam. Hal ini berdasarkan hadis Nabi dalam riwayat Imam Hakim At-Tirmidzi, "Innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah." Sesungguhnya umatku tidak akan yajma'u ummati 'ala dhalalah. Dikumpulkan, diijma'kan di dalam kesesatan. Artinya garansi kebenaran ijma' itu jelas dan lugas tertera dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya akan kutip sekarang dari Imam Ibnu Katsir. Ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir, khususnya tafsir surat An-Najm ayat 39. Wa alaysal insan illa ma sa'a. Ya, manusia itu tidaklah mendapatkan sesuatu kecuali yang dia kerjakan sendiri. Nah, beliau mengatakan, ya, salah satu yang masih bisa diperoleh oleh orang yang sudah wafat dari orang yang hidup adalah fa'ammad du'a, adapun berdoa, was-shadaqah, demikian pula sedekah, fadzaka mujma'un ala usulihima, bahwa kedua hal ini telah disepakati, ya, usul, sampainya, ya, telah mujma'un, telah disepakati, telah ijma'. Wa mansusun minasyari' alaihima, dan kedua hal ini ada nasnya dari pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah sekalian, ini sumber yang menunjukkan betapa kuatnya pandangan bahwasanya sedekah dari orang yang hidup untuk orang yang sudah wafat itu bermanfaat. Sehingga sebagian masyarakat kita yang melakukannya janganlah diingkari. Karena mereka melakukan berdasarkan dalil-dalil yang kuat, bahkan menjadi ijma' para ulama dan kaum muslimin. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.